Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di Srengenge Channel, channel yang membahas seputar pembangunan. Baik pemirsa, pada video kita kali ini kita akan mereview sebuah rumah yang sangat minimalis dan tentunya sangat keren. Nah, seperti apa rumahnya? Ikuti terus video kami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rumah project CV Srengenge Engineering, dan lagi-lagi kita akan bertanya-tanya kepada si pembuatnya, yaitu Mas Dwi. Selamat siang Mas Dwi. Ya, selamat siang Mas. Apa kabarnya Mas? Sehat, masih tetap sehat dan semangat. Kalau pembuatannya bukan Mas, yang membuat ya tukang-tukang kita. Oh iya, maksudnya projectnya ini Mas, projectnya CV Srengenge. Nah, ini kalau boleh tahu lokasinya di mana ini Mas? Pada kesempatan kali ini kita akan mereview bangunan rumah tinggal yang berada di Kota Batu Mas. Iya. Ada di Sisir, Kelurahan Sisir atau Desa Sisir itu ya. Iya. Saya kurang detail kalau itu. Ini sebelum alun-alun, jadi rumah dengan kepadatan penduduk yang padat Mas kalau dari sana itu. Nah, ini kalau dilihat kan minimalis sekali ya Mas. Ini ukurannya berapa ini? Kita ya itu tadi, karena ini padat penduduk Mas, jadi lahannya sangat terbatas. Ukurannya itu 5 kali 6 meter. 6 meter pun kayaknya kurang kemarin tuh, 5,5 kali 5 lah mungkin, Minim seperti sekali ya. Nah, terus dengan ukuran sekian Mas, strukturnya seperti apa Mas? Strukturnya itu kan rumah 2 lantai. Kita bahas seperti biasa Mas, kita review dari luar masuk ke dalam itu ya. Nah, Di luar itu karena tanahnya sangat fresh, jadi kita maksimalkan lahannya. Ada di depan itu ada sedikit teras, biasanya untuk parkiran itu kita masuk ke gerbang, sedikit teras untuk parkiran motor cukup. Naik karena batu ini kan, batu kan tanahnya kontur, jadi rumah itu biasanya di atas, jadi kita naik sedikit. Ada ruang tamu. Nah, di lantai 1 itu ruang tamu ada, terus kamar mandi di bawah tangga, ada dapur, ada ruang sirkulasi dari pintu belakang Mas. Pintu belakang itu fungsinya kalau ada tamu, ada kita masih bisa mengakses pintu belakang. Jadi pintunya kan ada 2 itu, ya kanan benar, kiri itu, pintu samping. utama sama pintu samping, itu pintu belakang itu istilahnya seperti itu. Nah, Terus naik, kita di sana ada 2 kamar. 2 kamar ini lumayan cukup besar ini, 3 kali 3 meter. Di sebelahnya tangga itu kamar, langsung masuk kamar. Terus ada kamar mandi 1. Nah, terus naik lagi ada rooftopnya Mas. Itu rencana pengembangannya nanti kalau pengen nambah 1 kamar masih bisa. Istilahnya ini rumah tumbuh seperti itu. Jadi kalau nanti ditambah ruangan yang sisi atas itu, rooftopnya itu masih bisa seperti itu. nah itu lebih ke denah Mas ya. Kalau untuk struktur bangunannya Mas? Oh iya, ya tadi aku menjelaskan terkait denahnya. Dalam rumah itu ada apa saja itu ya. Jadi kalau untuk struktur atau bagian-bagian itu kita standar Mas. Dari bawah itu kita pakai fondasi sepatu atau footplate, ada ring, kolom, balok, itu semua pakai beton bertulang. Ya sudah standar kalau itu. Tapi kalau untuk dindingnya ini sesuai dengan permintaan pemilik rumah, pakai bata merah, bukan bata ringan gitu Mas. Semuanya udah standar lah, kalau besi-besinya juga udah standar. Nah, ini untuk lokasinya kan sangat sempit Mas ya. Mungkin untuk pengerjaannya dulu ada kesulitannya, mungkin kesulitan di apa? Kalau itu kendala klasik Mas. Artinya kalau memang di permukiman padat itu kan mobilisasi material itu yang agak kesulitan. Jadi biasanya material itu turun di depan proyek atau masuk proyek. Nah, ini kan nggak bisa, jadi kita perlu langsir atau dibongkar di depan, di jalan, baru kita masukkan sedikit pakai arko atau geledekan ya, gitu. Begitu Mas. Apa seperti itu mungkin bisa berdampak pada pembengkakan jasa? Kalau itu
kemarin memang sudah kita bicarakan dengan pemilik rumah, itu sebenarnya kan memang ada kosnya itu, cuman pemilik rumah bersedia untuk membantu terkait itu. Jadi untuk memasukkan material itu kita udah terima jadi material udah ready, ada di proyek seperti itu. Oke, aman sekali kalau begitu. Terus ini pembuatan untuk model rumah seperti ini itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Kalau ini kita kerjakan sesuai dengan target, Mas, sekitar berapa 12 minggu pengerjaan udah selesai, Mas, atau 3 bulan lah. 3 bulan udah kita serah terimakan kepada pemilik juga supaya segera senang gitu loh memiliki hunian atau rumah tinggal baru seperti itu. Iya, benar sekali. Oke, nah untuk rumah model ini kan sangat minimalis sekali, Mas ya, dan juga sangat imut. Nah untuk rumah yang seperti ini itu apakah sudah ideal, Mas? Ideal dari segi rumah sehat, Mas. Artinya rumah sehat itu cukup penghawaan, cukup pencahayaan, itu sangat ideal, Mas. Ya benar. Siang hari tanpa lampu sudah cukup, penerangannya di dalam, terus sirkulasi udara juga sangat ideal karena di beberapa ruangan itu kita kasih bukaan seperti jendela, terus yang depan itu juga full kaca, jadi meskipun sempit, ruangan kecil itu masih bisa terlihat luas seperti itu. Terus penggunaan warna juga kita sesuaikan biar kelihatan ceria, cerah. Nah itu kita kasih warna-warna yang memang mengesankan bahwasanya ruangan itu ruangan yang terang, ruangan yang sangat luas seperti itu, Mas. Oke, nah kalau dilihat dari bentuknya juga dari keterangannya Mas Dwi tadi kan ini masuk ke dalam kategori rumah tumbuh, Mas ya. Nah ini kan rumah sudah disetting untuk bisa menambah loteng kembali. Nah ini dari settingan awalnya ini mampu bisa menambah berapa loteng lagi, Mas? Kalau secara struktur ini cukup satu lantai lagi, Mas. Yang di atas itu kan udah kita dak atau kita cor yang sekarang difungsikan sebagai jemuran atau rooftop. Nah itu nanti kalau mau difungsikan sebagai ruangan seperti kamar atau bukaan yang lain itu masih bisa, dengan catatan yang atasnya itu untuk atapnya dengan menggunakan material yang ringan seperti itu. Jadi strukturnya memang masih cukup kita gunakan untuk 3 lantai ya, Mas ya. 1 lantai yang tadi itu ruang tamu, ada dapur, ada kamar mandi di bawah tangga, terus lantai kedua kamar. Nah untuk lantai yang ketiga ini yang tumbuh, untuk bangunan tumbuhnya ini bisa kita gunakan untuk sebagai kamar atau fungsi lain seperti itu. Berarti untuk penambahan lantai lagi nanti atasnya sudah tidak bisa ditambah rooftop lagi, Mas ya? Kalau untuk atasnya tidak rekomendasi kita tambah 1 ruangan lagi ya, karena kalau untuk 1 ruangan lagi kan berarti butuh kita beton lagi toh. Nah kalau untuk beton lagi itu awalnya memang untuk 3 lantai, nah untuk ke-4 lantai itu kita tidak merekomendasikan seperti itu. Oke, nah ini sudah di penghujung pertanyaan ini, Mas, yang juga yang sangat dinanti-nanti. Ini untuk biaya pembuatan rumah seperti ini itu membutuhkan kisaran berapa, Mas? Kalau untuk biayanya itu sangat terjangkau itu, Mas, karena kita kan bahasa kita itu kan bahasa penjahit, Mas. Iya benar. Mau seperti apa tetap kita sesuaikan dengan budget, kita sesuaikan dengan kemampuan, akan tetapi tidak akan mengurangi standarnya, Mas. Artinya standar kekuatan strukturnya itu tetap kita jaga.
kalau untuk struktur. Kalau untuk yang lain-lain masih bisa dinegokan seperti itulah. Untuk rumah yang secuami ini, cuami Soro ya. Nah, ini budgetnya sekitar 200-an kira-kira. 200-an nggak sampai banyak lebihnya, Mas. Kurang lebih seperti itu. Sudah dapat 2 kamar mandi, ruang tamu, dapur dengan lahan yang sangat sederhana. Lahannya kan sekitar 5 meter kali 6 lah kira-kira seperti itu. Imut sekali itu. Sangat imut. Sudah ada teras, kayak rumah yang tidak kalah pentingnya itu rumahnya nyaman gitu loh. Nyaman, benar sekali. penataan ruangnya juga sangat ideal seperti itu. Pencahayaan, penghawaan itu sangat ideal seperti itu. Ya, ini mungkin saya ingin menambahkan satu pertanyaan mungkin ya. Seandainya rooftop yang saat ini kita bangun kembali menjadi satu lantai dengan menjadikannya 2 kamar sampai selesai lah, itu kira-kira membutuhkan biaya berapa, Mas? Kalau itu perlu kita diskusikan lagi sama pemilik, Mas. Artinya ya kembali lagi budgetnya berapa, terus nanti dapatnya seperti apa, materialnya seperti apa. Nah, itu perlu kita bahas lagi sama pemilik. Hubungannya kan pembangunan yang di atas itu kan akan berbeda yang jelas dengan pembangunan yang di bawah. Soalnya kan mobilisasi material dari bawah ke atas itu kan Iya juga. Perlu alat, perlu tenaga yang lebih seperti itu. Baik, kami rasa informasi tadi sudah sangat cukup ya untuk kita membahas semua dari perumahan ini. Perumahan. Oke Mas, terima kasih. Semoga informasi kali ini bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa semua yang ada di rumah. Iya Mas, semoga channel ini akan selalu tetap membagikan tips-tips, trik-trik bagaimana cara membangun sebuah rumah atau hunian. Salam sehat dan jaga kesehatan, jaga stamina. Oke, siap. Terima kasih. Nah, seperti itu ya pemirsa, liputan kita pada kali ini tentang rumah minimalis dan juga sangat keren. Semoga ini bisa memberikan wawasan kepada pemirsa semuanya atau menjadi inspirasi pemirsa semuanya yang ada di rumah. Jika ada yang ingin tanya-tanya tentang Srengenge Engineering, kami sudah menyiapkan linknya pada deskripsi. Baik, sebelum kita pamit, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami dan Assalamualaikum.